Halo semuanya, kembali lagi di channel Iman ZTO. Pada episode pertama ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kereta api berputar arah atau berputar balik ketika kereta tersebut sudah mencapai stasiun terakhirnya. Nah, di sini disimulasikan bahwa kereta api ini telah sampai di stasiun terakhirnya, sehingga kereta api tersebut harus berputar arah untuk kembali lagi menuju arah sebaliknya. Kereta akan dipersilahkan masuk di jalur 1 dan siap untuk menurunkan penumpang. Ketika penumpang sudah kosong, akan ada petugas yang bernama juru langsir. Petugas tersebut akan membantu proses putar balik kereta api. Pertama, petugas itu nantinya akan melepas sambungan antara lokomotif dengan kereta. Setelah terlepas, lokomotif akan berjalan meninggalkan rangkaian kereta. Dan disinilah yang dinamakan proses langsir. Di sini, lokomotif akan diarahkan menggunakan wesel. Wesel adalah sarana yang digunakan oleh petugas PPKA stasiun untuk mengatur jalur yang akan dilalui kereta api. Setelah melalui wesel, petugas akan memberikan aba-aba sinyal aman, di mana lokomotif telah diperbolehkan untuk melanjutkan proses langsir. Lokomotif akan diarahkan melalui jalur lain agar bisa berpindah posisi dari depan ke belakang kereta. Dan di sini kereta masuk di jalur 2, tepat di sebelah kereta yang tadi dia bawa. Setelah wesel sudah diatur kembali, PPKA akan memberikan kembali sinyal aman dan langsir akan kembali dilanjutkan. Lokomotif kemudian masuk di jalur 1 untuk kembali dirangkai dengan kereta tadi. Biasanya, lokomotif sebelum dirangkai akan berhenti terlebih dahulu, menunggu petugas langsir menyatakan aman atau siap, sehingga proses penyambungan lokomotif dan kereta bisa dilanjutkan. Setelah aman, petugas langsir akan memberikan aba-aba, dan lokomotif akan perlahan maju untuk menyambung kembali ke rangkaian kereta. Setelah tersambung, petugas langsir dan masinis akan kembali mengecek apakah seluruh rangkaian kereta sudah tersambung dengan baik sambungan maupun rem. Dan setelah selesai dilakukan pengecekan, maka proses langsir saat ini telah selesai dilakukan. Anda mungkin bertanya-tanya apakah lokomotif tersebut kepalanya terbalik? Jawabannya bisa iya atau tidak. Jawaban iya, karena memang posisi masinis berada di bagian belakang lokomotif atau di kabin belakang mesin. Jawaban tidak, karena posisi ini memang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga masinis tetap bisa mengendarai lokomotif dalam posisi seperti ini. Coba kita masuk ke dalam kabinnya. Lihatlah, masinis tetap dapat melihat ke depan melalui kaca ini. Jadi, masinis tetap dapat mengendarai lokomotifnya dalam posisi terbalik. Makanya, di dalam dunia perkeretaapian ada istilah long hood atau LH dan short hood atau SH. Long hood yang artinya kabin masinis di belakang mesin, dan short hood yang artinya kabin masinis di depan mesin. Dan yang sedang tertampil pada saat ini adalah posisi long hood, di mana kabin masinis berada di belakang mesin. Kereta siap untuk berdinas. Kereta sudah berbalik arah, walaupun hanya bagian lokomotifnya saja. Dan rangkaian keretanya tidak mengalami perubahan sama sekali. Dan seperti itulah cara yang biasa dilakukan ketika kereta api sudah mencapai stasiun terakhir untuk kembali ke stasiun awalnya. Lalu, apakah ada cara lain? Ada dong. Cara lain ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu cara yang tidak masuk akal, tidak masuk akal dong, dan cara sulap. Waduh. Kalian penasaran kan? Yuk, anggap saja kereta api ini akan berhenti juga di stasiun terakhirnya. Kereta api akan berhenti dan menurunkan penumpang. Nah, karena ini cara yang tidak masuk akal, maka silahkan simak saja. Dengan cara ini, kemungkinan penumpang akan merasakan wahana yang sangat menyenangkan, di mana mereka akan merasa pusing, mual, encok, patah tulang, sendi, sumsum tulang belakang, minuman tumpah, tas berjatuhan, dan ada banyak lagi. Makanya proses langsir seperti ini tidak dianjurkan. Ada-ada saja memang aku ya. Nah, kereta sudah berbalik kan? Ya, waktunya kereta api berangkat kembali dari jalur yang lain. Untuk cara ketiga, yaitu memutar rangkaian dengan cara sulap. Wow, sulap dong. Nah, kalian tinggal ucapkan bim salah bim, jadi putar, wek wek wek.
Nah, kereta api sudah berputar dengan sendirinya. Dan cara seperti ini juga mustahil dilakukan. Hehe. Lalu, bagaimana ya cara memutar lokomotif? Nah, di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ada 3 buah lokomotif yang saat ini sering berdinas. Yang pertama ada seri CC201 atau hidung kotak, ada seri CC203 atau hidung miring, dan ada CC206 atau kabin ganda. Nah, karena CC206 ini punya muka 2, wih, cilih, muka 2 dong, haha, ngeri, oi. Nah, karena mukanya 2, makanya lokomotif ini tidak atau jarang sekali diputar-putar. Ya, takut pusing kali ya, hehe. Ya, makanya kita hilangkan saja dari daftar lokomotif putar kabin. Nah, kini tinggal tersisa 2 lokomotif saja. Yuk, kita cari tahu bagaimana lokomotif ini bisa berputar kabin atau berputar arah. Teman-teman semua, perkenalkan, ini adalah turntable atau meja putar. Bukan komedi putar ya, kalau komedi putar tuh adanya di pasar malam tuh. Dan meja putar ini tidak selalu ada di setiap stasiun. Biasanya hanya tersedia di stasiun besar, depo lokomotif, atau tempat tertentu perawatan kereta. Fungsi meja putar ini seperti namanya untuk memutar arah lokomotif atau kereta. Tapi biasanya lokomotif saja sih menurutku. Pertama, kita akan gunakan model seri CC201 ini. Pertama, lokomotif akan diarahkan menuju bagian tengah meja putar. Lihat, awal sebelum diputar, lokomotif mengarah ke arah sini ya. Oke, mari kita berputar. Maaf, bukan itu maksudnya, itu mah pusing. Nah, perhatikan, lokomotif mulai berputar. Ada 2 cara memutar meja putar ini. Pertama, menggunakan tenaga dorong manusia. Dan kedua, menggunakan tenaga mesin pemutar. Oke, lokomotif sudah berputar kan? Ada cara yang biasa, ada juga cara yang aneh pasti. Yuk, kita pakai cara yang aneh. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan lokomotif seri CC203 ini karena memiliki 1 kabin di bagian depan saja. Nah, bukannya naik ke meja putar malah mutarin meja putar tuh. Aduh, pusing. Udahlah, biarin nanti juga berhenti sendiri. Ini adalah cara yang tidak dianjurkan ya. Selain membuat masinis pusing, juga membuat lokomotif juga pusing. Dan ini juga membuat sia-sia meja putar yang sudah dibuat. Hehe. Tuh kan, pusing beneran? Baik, mungkin itu saja di episode pertama ini. Kita sudah belajar mengenai cara kereta api bisa berputar arah. Dan silahkan masukkan saran apa lagi yang akan kita pelajari di episode selanjutnya. Terima kasih. Salam dari Lokomotif Pusing. Yiha.